Upami dodo sareng neng angkat misalkan di damal keluar bapak ngijinan teu. Teu, abi kayak ngarang. Saya ngarah. Sedih pasti. Gimana? Sejak resmi menjadi provinsi pada tahun 2000, Banten selalu menjadi sorotan. Pasalnya, wilayah Banten berbatasan dengan Jakarta, namun mengalami ketertinggalan dalam banyak hal. Sampai saat ini, masih ada 310 dari 1.238 desa di Provinsi Banten yang tercantum dalam daftar desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Salah satunya adalah Desa Cibarengko. Desa Cibarengko berpenduduk hampir 2.000 orang. Mayoritas kaum lelakinya merantau ke kota Pandeglang, Serang, dan Jakarta. Dodot sebenarnya ingin juga merantau. Namun, karena berpendidikan rendah, hanya lulusan sekolah dasar saja, Dodot tak cukup punya kepercayaan diri. Berdasarkan cerita dari teman-temannya yang telah merantau, pemuda dari Desa Cibarengko biasanya hanya menjadi kuli bangunan atau tukang ojek. Sisanya akan menyerah dan kembali pulang ke kampung. Sebenarnya, Dodot masih ingin sekolah. Namun, sejak usia 10 tahun, Dodot terpaksa menjadi tulang punggung keluarga, bekerja sebagai penyadap karet dengan upah Rp16.000 per hari agar keluarganya bisa makan. Adik bungsu Dodot, yaitu Atih, juga putus sekolah, hanya sampai kelas 5 sekolah dasar saja. Padahal, cita-cita Atih begitu tinggi, ingin sekolah hingga jenjang SMA dan merantau untuk bekerja di Jakarta. Sayangnya, mimpi-mimpi Dodot dan Atih sepertinya tak akan pernah terwujud. Sejak kecil, mereka harus memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa karena kedua orang tua Dodot dan Atih sakit. Mereka tak bisa lagi beraktivitas normal dan sangat bergantung pada Dodot dan Atih. Itu waktu Dodot umur berapa sih, Dot? Umur 10 tahun. 10 tahun. Berarti masih kecil ya, Dot? Iya. Terus waktu itu kok Dodot mau kerja gitu padahal teman-teman masih sekolah gitu. Ya mau gimana lagi kalau bukan saya gitu, orang tua udah bisa kerja lagi. Sejak pagi, Dodot dan Atih sudah keluar dari rumah untuk mencari rezeki. Apapun mereka kerjakan, baik menjadi buruh tani maupun mengambil air dan sayur untuk memasak. Bisa dibilang, mereka berdua sudah mengambil alih tugas bapak ibunya sejak usia belia. Ibu sama siapa? Edi, ayah Dodot, berusia 81 tahun. 8 tahun terakhir, ia sudah tak bisa lagi mencari penghasilan. Dulu, Edi dan istrinya masih bisa mendapatkan uang sekitar 300 sampai 400 ribu rupiah per bulan. Sementara sekarang, meski sudah bekerja teramat keras, Dodot dan Atih paling-paling hanya mendapatkan setengahnya saja. Hidup semakin berat mereka rasakan, apalagi di tengah kondisi orang tua yang sakit-sakitan. Namun ke rumah sakit itu teh acan. Cacat. Salam itu damang. Karosan mah kumaha?
Sedih. Sedih. Hoyong mah teu tiasa kalaksanakeun, hoyong ka rumah sakit acan kok teh nya teu kalaksanakeun. Kita kalaksanakeun. Kunaon mak? Teu aya biaya. Daya biaya. Edi dan Iyum sebenarnya tak sampai hati membebani kedua anaknya dengan tanggung jawab yang begitu besar. Namun apa daya, tak banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Banyak. Upami Dodo sareng Neng angkat misalkan didamel keluar bapak ngijinan henteu. Saya ngarah. Upami Dodo itu ayam kumaha? Barang dah. Bapak sang emak. Pahit getirnya kehidupan sudah puas Edi dan Iyum jalani sejak mereka membangun keluarga. Mereka tak menyangka di masa tuanya mereka malah menjadi beban kedua anaknya. Tak terasa air mata kesedihan terus saja bercucuran. Sedih. Masa kecil Dodo dan Atih memang teramat berat. Di usia belia, mereka sudah harus memikirkan cara mencari nafkah untuk makan sehari-hari. Belum lagi harus merawat kedua orang tua mereka. Untuk tambahan penghasilan, Dodot kadang mengumpulkan nira kelapa. Ia juga mengambil ijuk dari pohon yang dipanjatnya. Sang adik, Atih, membantunya di bawah pohon. Pohon yang dipanjat Dodot sebenarnya bukan milik mereka. Dodot diizinkan untuk memanfaatkannya karena sang pemilik pohon ingin membantu agar Dodot bisa mendapatkan uang. Air nira yang sudah dikumpulkan lalu diolah menjadi gula. Setidaknya sekali dalam sepekan, Dodot dan Atih mengolah gula aren. Jika jumlahnya sudah banyak, gula lalu dijual. Seringkali Dodot dan Atih merasa kelelahan selepas bekerja. Namun mereka menolak untuk menyerah demi kedua orang tuanya yang begitu mereka cintai. Dari sekitar 300 kepala keluarga di desa Cibarengko, sebagian besar telah hidup menjanda. Untuk bertahan hidup, rata-rata bekerja serabutan, termasuk Sainah, usia 70 tahun. Sainah memiliki 3 orang anak. 2 diantaranya pergi merantau, mencoba memperbaiki nasib. Sementara 1 anak lagi tinggal di rumah bersama Sainah. Sejak suaminya meninggal 10 tahun lalu, Sainah berjuang sendirian menjadi tulang punggung keluarga. Anak-anaknya sudah biasa hidup prihatin. Apalagi Sainah hanya berpenghasilan kurang dari Rp300.000 saja per bulan. Jika sedang ada pekerjaan menjadi buruh tani, Sainah dibayar Rp10.000–15.000 per harinya. Itu pun tidak setiap hari ada orang yang memintanya membantu bekerja di kebun. Seperti ini pekerjaan utamanya Mak Sainah. Jadi apapun yang diminta sama orang lain untuk dibantu, misalnya membersihkan rumput, cabut singkong, kemudian menanam jagung ataupun kacang, apapun yang diminta sama orang lain dilakukan sama Mak Sainah untuk bisa mendapatkan upah sehari-harinya. Sainah terlahir dari keluarga miskin. Turun-temurun, keluarganya mengandalkan hidup dengan menjadi buruh tani. Mereka tak pernah memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam. Kemiskinan seakan menjadi warisan yang harus mereka terima. Sampai
Hampir setiap hari, Sainah berkeliling mencari Berapa kilo pekerjaan kira-kira ya? untuk Ayam sih, tapi mendapat nggak gede-gede. penghasilan. Kadang Masih ia muda dibayar kayaknya, dengan lama-lama. uang, kadang dengan beberapa liter beras. Bagaimanapun Sainah tetap bersyukur karena perut yang lapar Jalan, Mak, bisa gitu. terisi. Jika sedang tidak beruntung, Sainah terpaksa kembali pulang tanpa uang sepeser pun. Tanpa ada persediaan beras, kerap kali Sainah dan Bu, anaknya nah, Juhe harus Ini menahan kita udah lapar. nyebutin singkongnya Untungnya, ada singkong dari kebun yang bisa untuk menggajal perut. tadi. Alhamdulillah sampai. Juhe adalah anak Sainah yang paling kecil. Meski usianya sudah 22 tahun, namun secara fisik Juhe terlihat seperti anak usia sekolah dasar dan berkebutuhan Nah, Ibu masuk, khusus. ayo. Ya, sedari kecil, pertumbuhan Juhe memang tidak normal. Sainah menduga hal ini disebabkan oleh usianya yang sudah memasuki 41 tahun ketika sedang mengandung Juhe. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan Juhe di dalam kandungan tidak maksimal. Juhe juga dikatakan kurang asupan gizi oleh petugas kesehatan yang sempat melakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu. Penghulu ini apa daun singkong gimana? Ini lulus tak Ya. kayak Kiri kanan. Oh. tak. Kalau kaki? Iya emproy, iya sirah. Oh. Lembut, lembek. Tangan kiri kanan. Kalau kakinya Bu juga lemas. Kaki naga Lembek. tak. Peot. Juhe juga mengalami masalah dalam berkomunikasi. Ia dapat mendengar, namun tidak bisa mencerna percakapan dengan jelas. Juhe juga kesulitan merespon gerakan dan ucapan orang lain. Sayangnya, tanpa uang yang cukup, Sainah tak akan pernah bisa memeriksakan Juhe ke fasilitas kesehatan yang sesuai. Di usianya yang semakin dewasa, Juhe tak ubahnya bagaikan anak kecil dan menjadi satu-satunya teman hidup Sainah di rumah. Suami Sainah meninggal dunia karena mengabaikan rasa sakit yang ia derita pada bagian dada dan punggung. Selama 2 tahun sebelum meninggal, suami Sainah tidak pernah sekalipun melakukan pemeriksaan kesehatan. Maklum saja, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, kesehatan adalah barang mahal, sulit diakses. Apalagi letak puskesmas di kecamatan cukup jauh, dan tak ada petugas kesehatan yang berkunjung menjemput bola ke kampung-kampung. Sepuluh tahun. Sehari-hari yang bisa Juhe lakukan adalah Neng ini makan, sekarang usianya berapa? tidur, dan bermain saja. Sainah maklum dengan kondisi anaknya itu. Sainah tidak pernah mengajak Juhe ke kebun karena khawatir Nama anaknya aslinya akan siapa? sakit dan celaka. Juhe selalu ditinggal sendirian di rumah dan diamanatkan untuk mengunci pintu. Sainah sangat menyayangi Juhe. Sainah bingung memikirkan masa depan anaknya itu. Bagaimana jika ia tak lagi ada di samping Juhe? Siapakah yang akan mengurusnya? Emaknya sedih, emaknya nangis, punya susah. Untuk makan sehari-hari, warga desa Cibarengkok jarang menyebut ayam, ikan, dan daging sapi. Yang mereka konsumsi hanyalah sayur-sayuran di kebun dan hutan seperti pakis, rampong, genjes, kangkung, dan Oh, ada terubuk. dalamnya. Ininya ya. Dijadiin apa? Maksudnya Letaknya nggak berasa menyebar di area persawahan, Ya? namun jumlahnya Ya. tidak banyak. Ini namanya apa Bu? Terubuk ya.
Jadi sekilas mirip tebu, sekilas mirip alang-alang, tapi ternyata namanya terubuk namanya. Dan itu bagian dalamnya nanti bisa dimasak nih. Gitu. Enak Bu? Enak, mantap. Kita coba ntar. Kedatangan tukang sayur dari kecamatan amatlah langka. Jadi, warga hanya mengandalkan apa yang bisa mereka makan dari pekarangan atau kebun. Mereka menanam kencur, jahe, kunyit, kucai, dan cabai di kebun masing-masing. Hal ini bisa membantu menghemat pengeluaran lebih dari 50%. Sementara, untuk berbelanja barang, daging, dan sayuran lain, warga harus keluar desa. Artinya, akan ada waktu, tenaga, dan ongkos yang harus dikeluarkan. Warga akhirnya lebih memilih hidup seadanya saja, lebih masuk akal bagi mereka. Warga desa Cibarengko sesungguhnya sudah lelah dengan kondisi yang tak banyak berubah selama puluhan tahun ini. Desa mereka seperti terisolir dari dunia luar. Jarang sekali ada warga dari luar Cibarengko yang datang ke sini. Kedatangan tim Indonesiaku seakan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mencurahkan segala keluh kesahnya. Diabaikan tanpa sentuhan pembangunan bertahun-tahun. Tolong mau dibangunin ini jalan. Terus kalau di sini kan orang-orang kampung kan kebanyakan orang yang susah. Jadi apalagi sekarang ini kan ke pasar jauh, jalannya jelek. Jadi tolong orang-orang susah diperhatikan sama Pak Presiden, sama Pak Jokowi. Desa Cibarengko juga tak terjangkau sarana telekomunikasi. 1-2 titik hotspot lokasinya ada jauh di puncak bukit. Harus berjalan mendaki cukup jauh hanya untuk mendapatkan sinyal handphone. Warga Cibarengko sudah malas berharap. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, kecuali pasrah dalam menjalani hidup. Mereka yang masih muda akhirnya memilih merantau untuk mengubah nasib, meninggalkan para orang tua dan anak-anak di desa yang semakin sepi. Sayang, karena kebanyakan berpendidikan rendah, tak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan selain menjadi buruh kasar atau pembantu rumah tangga. Jadi rasanya agak keset-keset sedikit, tapi karena ini dicampur dengan sambal ya tadi ya, ada cabainya juga. Enak. Terus ditumis juga, jadi rasanya Tumis enak. ada gurih-gurihnya sedikit. Iya. Dipasak pakai santan enak. Pakai santan juga bisa, jadi bisa dijadikan berbagai olahan makanan.